Reva terasa kaku mendengar semua kenyataan yang selama ini tak ia ketahui. Ia pun gemetar seakan tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Matanya menatap wajah wanita itu untuk mencari kebenaran yang ia katakan barusan. Kedua telapak tangannya basah karena keringat dinginnya yang sudah membasahi badannya. Iya sayang, dia anak mama. Mamahnya menekankan jawaban, membuat Reva menangis dan memeluk wanita itu. Al, kamu tuh sebenarnya kerja apaan sih? Kok gua curiga kamu tuh pria normal? Ini kan mobil Ibu Citra. Pokoknya kerjaan aku itu halal kok, Fa. Maaf Bu Cit, ada kok Al udah mau begini sih. Al, lu kenal Bu Citra? Masa depanku yang kamu maksud itu kan sudah di depanku sekarang. Setelah satu pun nama, maka aku akan menjawabnya. Nama pemiliknya Afrisi Pratama, Mbak. Sayang ya, nak Reva udah punya cowok. Seandainya belum sih, Mama pengen jodohin sama putra Mama yang paling tua. Ya udah, aku tuh kerja di perusahaan FMCG. Bukan gitu sayang, sini belum saatnya kamu ketemu dengan calon suami kamu. Oh iya, seandainya memang itu perusahaanku, apa kamu percaya? Fa, andai saja kakak gua ternyata itu cowok lu, gimana? Dan sebelum kita lanjutkan cerita ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Robbal Alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita ini teman-teman. Dan Ibu Ningsi hanya diam sambil menangis bahagia setelah mengetahui semuanya. Beberapa saat Reva menatap wajah-wajah semua orang yang berada di tempat itu. Di benaknya masih tak percaya dengan kenyataan ini. Citra dan juga dia tersenyum menatap wajah gadis itu. Maafkan Citra ya, say. Maafkan aku juga ya, ujar dia menimpali. Entah Reva harus merasa senang atau marah, namun yang pasti bahwa semuanya sudah jelas. Biar bagaimanapun, ia harus menerima semua kenyataan di depan matanya. Al yang ternyata selama ini adalah seorang pria sukses dan berkarisma. Mencintainya apa adanya. Banyak hal yang telah mereka lewati dan tentu saja semuanya sangat indah menari-nari di memori Reva. Tak ada sama sekali suatu memori yang menyakitkannya, cuma kejadian sore itu saja saat ia melihat Al berjalan dengan dia di salah satu mall di Jakarta. Tapi semua sudah jelas bahwa kejadian itu hanyalah permainan seorang Citra. Bucit, ujar Reva. Citra tersenyum mengetahui raut wajah Reva yang saat ini seperti memohon sesuatu. Jadi, gini ceritanya. Dan Citra pun menceritakannya. Citra mulai menceritakan semua kejadian-kejadian yang selama ini ia lakukan di awal saat Eci menelponnya, menceritakan rencana mamahnya untuk mengerjain Al dan Reva, maka Citra tergelitik hatinya untuk ikut andil dalam acara tersebut. Mulailah Citra menyusun rencananya saat mendengar informasi bahwa Reva akan ke Jakarta, maka Citra mengawali rencananya dengan menghubungi dia. Awalnya dia menolak perbincangan Citra, namun bukan Citra namanya kalau berhenti sampai di situ. Maka ia pun mempertemukan dia dengan Rizal. Berlanjutlah kisah mereka berdua dan karena memang dia pun menganggap Citra sebagai kakak makan, ia pun menyetujuinya. Akhirnya Citra mengatur pertemuan antara dia dan Al saat pria itu baru saja tiba di Jakarta. Namun Al 2 hari masih sibuk dengan kerjaannya yang menumpuk. Maka sore itu akhirnya Al menyetujui permintaan dia untuk bertemu dengannya di salah satu kafe. Dengan manja dia meminta Al untuk menerimanya sekedar berjalan-jalan ke salah satu mall terbesar di ibu kota. Citra tak melepaskan kesempatan tersebut, maka gadis itu pun menyusun rencana dan menghubungi Ibu Ningsi, dan hasilnya sesuai yang direncanakan. Reva cemburu melihat Al dan dia sedang bermesraan di mall tersebut. Namun Citra tak berhenti sampai di situ saja. Ia menghubungi Eci dan juga mamanya untuk segera ke Jakarta. Eci berangkat duluan sehari sebelumnya disusul oleh kedua orang tuanya hari ini. Jadi gitu ceritanya sayang, ujar Citra menutup ceritanya. Tapi kenapa harus seperti ini? Tanya Reva. Asal kamu tahu aja, Fa. Kak Al itu emang aneh dalam hal cinta. Aku kenal betul karakternya. Jadi ya, akhirnya kami yang harus turun tangan sebelum semuanya berantakan. Tapi kenapa ia membohongiku selama ini? Tanya Reva lagi. Ya elah Nek, kayak nggak tahu aja sifat si doi. Udah, pokoknya udah jalannya kayak gini cinta kalian berdua sesama pasangan. Tawa Eci membuat Reva mengerutkan alisnya. Lu bakalan makin sakit hati kalau menunggu dia untuk berterus terang yang sebenarnya. Mungkin nunggu sampai lebaran monyet kali. Ci, hus, tegur mamanya.
Eci hanya nyengir. Kok diam sayang? Tanya mamahnya saat melihat Reva terdiam dan seperti memikirkan sesuatu. Mah, ini nyatakan? Tanya Reva, membuat semua orang tertawa mendengar kepolosan gadis itu. Ini nyata, nak. Tahu nggak? So, apakah lu menerima kakak gue jadi suami lu nggak? Tanya Eci. Iya, gimana kakak ipar? Apakah Citra diterima jadi adik ipar Kak Reva? Terus dia juga diterima sebagai adik ipar Kak Reva? Ujar dia menimpali. Hah? Tanya Reva menatap wajah dia. Iya, Fah, dia ini adalah adik angkat Kak Al. Jadi ya, saudara angkat kami juga. Citra menjelaskan status dia. Jadi gimana? Diterima nggak? Tanya semua orang kecuali Ibu Ningsi yang hampir bersamaan. Bu, Reva menoleh ke ibunya, meminta jawaban dari wanita itu. Kamu toh yang jawab, kok malah nanya ibu sih? Ibunya tersenyum bahagia melihat membuat Reva kikuk. Tapi di mana Alnya mah? Kok nggak ikut datang sih mah? Tanya Reva gugup. Tahu tuh, Fah. Kak Al lagi keluar kota. Citra menjawab pertanyaannya. Hah? Lah Cit, emangnya kamu nggak ngasih tahu kalau mama dan papa mau ke Jakarta? Tanya mamahnya. Ikut terkejut. Buat apa mah? Udah tenang aja. Citra udah atur semuanya kok. Jawab Citra. Ya udah kalau gitu, yuk mending kita makan aja dulu. Jadi mama anggap kamu menerima anak mama jadi suami kamu kan? Tanya mamanya. Membuat Reva hanya mengangguk kecil dengan wajah yang memerah menahan rasa malu, tapi sekaligus membahagiakan. Suasana menjadi ceria kembali. Reva merasa sebuah kebahagiaan yang tak bisa terlukiskan saat ini. Begitu juga Ibu Ningsi yang masih seakan tak percaya dengan semua ini. Namun yang pasti, ia pun ikut bahagia mengetahui bahwa ternyata seorang pemuda yang selama ini menopang hidupnya adalah suami anaknya. Dan jelas saja ia sangat menyetujuinya karena sudah mengenal Al selama ini. Seorang pria bertanggung jawab dan juga baik hati. Sudah 2 hari ini, setelah kejadian di rumah Al dan mengetahui bahwa siapa Al sebenarnya, pagi ini Reva sedang berada di dalam mobil sedan milik Citra, menuju kantor pusat 3MP. Semuanya telah diatur oleh Citra, bahkan memasukkannya menjadi sekretaris pribadinya. Dan hari inilah hari pertamanya untuk bekerja di kantor pusat. Pagi Fa, pagi Kacit, sapa dia tersenyum saat keduanya baru saja masuk ke lobi karyawan. Wah, cantik banget sayang pagi ini. Hai dia, pagi juga, jawab Reva tersenyum. Makasih ya. Doi belum datang di? Tanya Citra. Belum kak, mungkin nanti siang Kak Alnya ke kantor, jawab dia. Hey Beb, ini ya orangnya, sapa El yang baru saja tiba dan melihat sosok Reva. Iya, kenalan dulu Ki. Lara Abdullah, panggil El aja ya, ujar El. Reva pak, balas Reva bersalaman dengan pria itu. Citra melihat ke sekeliling ruangan lobi karyawan, seperti mencari seseorang. Kang Nos belum datang ya El? Tanya Citra. Tuh dia, baru nongol. Ujar El menoleh ke belakang dan seorang pria dengan gaya khas tengilnya baru saja tiba. Bapak. Reva yang langsung tersenyum geli sendiri saat melihat pria itu. Loh, kok lu natap gua kayak gitu sih, Neng? Celetuk Nos melihat tatapan aneh dari Reva. Enggak kok, Pak, jawab Reva menahan tawanya. Gua kan udah bilang jangan rebut cowok gua, tapi kok lu ngehianat kepercayaan gua, huh? Ujar Nos meledek si Reva. Maaf deh, Pak, habisnya cowok bapak yang duluan godain Reva. Dasar Kang Nos sukanya bercanda melulu. Oh iya, Fa, kamu udah kenal Kang Nos kan? Udah, Bu, jawab Reva. Neng, apa kabar nih? Tanya Nos sambil mengajak Reva bersalaman. Alhamdulillah baik, Pak. Jawab Reva setelah bersalaman dengan pria itu. Makasih ya atas semuanya. Elah, tenang aja Neng. Untuk calon nyonya besar mah kami akan melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Bener nggak, Cit? Celetus Nos. Iya kan aja, Fa, daripada panjang. Babe, yuk naik. Ujar El mengajak mereka untuk naik. Ya udah, yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu tolong ya subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan tekan tombol like serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload cerita-cerita baru di channel ini. Serta saya akan doakan teman-teman yang sudah melakukannya semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Salam, jangan lupa bahagia.